Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliatun Nima, NPM 0620015641, kelas 3B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai kesehatan kerja, mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja yang diampu oleh Bapak Dosen Jaya Maulana, SKM MKes EPIT. Langsung saja kita simak video berikut ini. Keselamatan kerja merupakan usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan, dengan kata lain membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya, di samping dicapainya hasil yang menguntungkan. Kesehatan kerja merupakan suatu usaha yang mengutamakan tindakan pencegahan terhadap gangguan kesehatan karena faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan karyawan yang harus mematuhi standar K3 agar tidak menjadikan hal-hal yang negatif bagi diri karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang, baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya, definisi dari kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan suatu usaha yang mengutamakan tindakan pencegahan terhadap gangguan kesehatan karena faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Kesehatan kerja bertujuan agar para karyawan atau masyarakat karyawan memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial dengan usaha preventif maupun kuratif terhadap suatu penyakit. Nah, bagaimana sih bekerja dengan sehat itu? Bekerja dengan sehat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, minum air putih yang cukup 8-10 gelas setiap hari. 2. Olahraga secara teratur. 3. Mengkonsumsi makan siang yang sehat. 4. Menjaga asupan makanan dan minuman di pagi hari karena otak manusia memerlukan glukosa sebagai tenaga untuk menyongsong metabolisme otak. 5. Menjaga kebersihan diri dan di tempat kerja. 6. Melakukan peregangan tubuh ketika hendak bangun dari kursi tempat kerja. 7. Bersosialisasi di lingkungan tempat kerja. 8. Istirahat yang cukup. 9. Sering mencuci tangan. Dan yang terakhir, hindari rekan kerja yang sedang sakit. Adapun cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Pertama, pemilihan warna ruangan yang baik. 2. Sirkulasi udara yang cukup dan bersih. 3. Pencahayaan yang cukup di setiap ruangan kerja. 4. Ruangan kerja jauh dari sumber pencemaran. 5. Ruangan kerja harus bersih dan terhindar dari debu. Yang terakhir, suhu ruangan harus ideal. Kemudian ada tanggung jawab perusahaan di tempat kerja agar tetap sehat. Pertama, memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. 2. Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja. 3. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. 4. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya. 5. Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Selanjutnya ada peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan oleh kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Itu dia penjelasan materi saya mengenai kesehatan kerja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima